Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fani Nirmala Rosadi, Ananda Wifa Holidiah, dan saya sendiri Dewi Purnawati akan mempresentasikan materi kami hari ini dengan judul Teknik dan Jenis Supervisi Pendidikan. Yang pertama adalah pengertian teknik dan supervisi pendidikan. Teknik supervisi merupakan sebuah cara yang ditempuh guna mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan dan berorientasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Teknik supervisi pendidikan merupakan salah satu cara atau jalan yang digunakan supervisor pendidikan dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada guru serta merupakan perbaikan pengajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknik supervisi pendidikan adalah suatu alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri sehingga dapat dilakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya yakni teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik-teknik supervisi pendidikan ada dua macam. Yang pertama yakni teknik supervisi individual. Teknik perseorangan atau teknik individual adalah teknik supervisi yang dilaksanakan oleh perseorangan. Biasanya dalam teknik individual ini, kepala sekolah memasuki tiap kelas untuk mengobservasi bagaimana guru membawakan materi di kelas. Adapun teknik supervisi individual ini memiliki 5 macam kegiatan, yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, menilai diri sendiri. Untuk kunjungan kelas itu sendiri, yakni kegiatan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mengajar. Tujuannya untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat didaktis dan metodik yang sesuai. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya masih perlu diperbaiki. Yang kedua, observasi kelas. Dalam observasi kelas adalah kegiatan mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data objektif tentang aspek-aspek situasi dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, ada pertemuan individual. Pertemuan individual adalah salah satu pertemuan, percakapan, dialog, ataupun tukar pendapat antara supervisor dan guru. Tujuannya adalah menghindari prasangka-prasangka buruk antara supervisor dan guru, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri seorang guru, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik, dan memberikan kemungkinan pertumbuhan melalui pemecahan permasalahan yang dihadapi seorang guru. Untuk kegiatan yang selanjutnya yakni kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas adalah guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di dalam satuan pendidikan itu sendiri dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dan dalam pembelajaran selama proses pembelajaran guru lain berlangsung. Dan yang terakhir adalah menilai diri sendiri. Menilai diri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Untuk itu, hal ini diperlukan kejujuran dari diri sendiri.
Dalam teknik supervisi kelompok ini, terdapat beberapa kegiatan yang umumnya sering dilakukan. Antara lain, yang pertama mengadakan pertemuan atau rapat, meeting, yakni seorang kepala sekolah menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah ia susun sebelumnya, termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Dalam hal ini, rapat-rapat yang diadakan dalam rangka kegiatan supervisi. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi yang sejenis. Di dalam setiap diskusi, supervisor atau kepala sekolah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihat, dan saran-saran yang diperlukan. Yang ketiga, mengadakan penataran-penataran atau in-service training. Teknik ini dilakukan melalui penataran-penataran, misalnya penataran untuk guru bidang studi tertentu. Mengingat bahwa penataran pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut atau follow up dari hasil penataran dari wilayah. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis supervisi. Jenis-jenis supervisi yang telah kami simpulkan ada 3, yakni supervisi umum, supervisi pengajaran, dan juga supervisi klinis. Untuk pembahasan yang lebih rinci, saya akan melanjutkan di slide selanjutnya. Jenis pertama adalah supervisi umum. Yang dimaksud dengan supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan, supervisi terhadap kegiatan pengelolaan administrasi kantor, supervisi pengelolaan keuangan sekolah atau kantor pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk jenis yang kedua, yakni supervisi pengajaran. Supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi, baik bersifat personel maupun material, yang nantinya memungkinkan tercapainya sebuah tujuan pendidikan dalam situasi belajar mengajar yang lebih baik. Jenis supervisi ini sering disebutkan oleh para ahli, yakni supervisi merupakan bantuan dan pelayanan kepada kepala sekolah, guru, dan staf untuk mengembangkan profesionalitasnya, sehingga guru termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal. Untuk yang terakhir adalah pembahasan mengenai jenis supervisi klinis. Pembahasan mengenai supervisi klinis dari berbagai buku cukup bervariasi. Nah, untuk supervisi klinis menurut Ngalim Purwanto termasuk bagian dari jenis supervisi pendidikan yang sejenis dengan supervisi pengajaran. Sedangkan menurut Abdul Kadim Masong, supervisi klinis termasuk bagian dari model-model kepengawasan pendidikan yang berupa cooperative professional development, individualis professional development, dan juga clinical supervision serta informal supervision dan supportive supervision. Nah, beliau ini menuturkan bahwa supervisi klinis merupakan konvergensi antara pendekatan ilmiah dan pendekatan artistik. Nah, jadi supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif terhadap performa mengajar yang nyata, dan tujuannya adalah mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.